kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Semoga selalu semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Kita menggunakan buku Bupena halaman 21. Nah, kita hari ini belajar tentang muatan SBDP. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang pemanfaatan kondisi geografis yang ada di setiap negara Asia Tenggara. Hari ini yang dibahas adalah tentang alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Sebelumnya, kalian sudah membahas atau sudah belajar tentang karya seni patung ini. Nah, kemarin kan kita membahas tentang pengertian seni patung, lalu jenis-jenisnya. Nah, karya seni patung kan termasuk ke dalam karya seni 3 dimensi, di mana patung ini bisa dilihat dari mana saja dan juga mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Lalu juga ada jenis-jenis patung. Ada patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung seni, dan yang lainnya. Nah, hari ini yang dibahas adalah alat dan bahan untuk membuat si patung ini. Nah, di sini bahan-bahan untuk membuat karya seni patung itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya bahan lunak dan yang ada yang namanya bahan keras. Kita bahas satu-satu. Kita bahas bahan yang pertama dulu, yaitu bahan lunak. Pengertian bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya, tanah liat, lilin, sabun, dan juga plastisin. Sepertinya kalau untuk contoh tanah liat, sabun, lilin, dan plastisin pasti kalian sudah familiar dengan bahan-bahan ini. Lalu setiap bahan lunak itu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Tanah liat, untuk tanah liat ya ini ya, yang baik untuk bahan patung harus bersih dari kerikil, rumput, dan juga benda lainnya. Jadi harus pure, harus semuanya itu adalah tanah liat, bukan ada campuran kerikil, pasir, dan sebagainya. Nanti pada saat kalau misalkan itu tergabung dengan kerikil, pasir, dan sebagainya, itu nantinya akan membuat hasil si patung ini akan jadi kurang bagus karena kan ada campuran lain. Ada kekurangan untuk patung yang terbuat dari tanah liat, karena untuk tanah liat ini atau bahan lunak ini harus memerlukan waktu yang relatif lama untuk pengeringan, karena pada saat dia sudah selesai dibuat atau dibentuk, itu harus dibakar dulu untuk mengurangi kadar air si tanah liat ini, baru bisa diberikan pewarnaan atau pengecatan. Sedangkan untuk kelebihannya, patung tanah liat lebih mudah dibentuk sesuai keinginan pembuatnya. Iya, dia kan lebih mudah dibentuk karena kan lembek, jadi bisa dibentuk pakai tangan aja. Lalu bisa juga dengan cetakan. Nah, itu bisa lebih mudah daripada nanti untuk bahan yang keras. Kita lanjutkan untuk bahan yang kedua, yaitu bahan keras. Bahan keras di sini adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Contohnya, batu, kayu jati, dan marmer. Akan tetapi, patung yang dibuat menggunakan bahan keras tidak perlu dikeringkan, seperti patung yang menggunakan bahan lunak. Nah, ini merupakan kelebihannya. Kalau patung yang terbuat dari bahan keras itu tidak perlu dikeringkan. Kalau sudah dibentuk, kalau sudah dibuat seperti misalkan benda apa yang mau dibuat, kalau sudah dibuat bisa langsung diberi cat atau pewarnaan yang lain, atau misalkan diamplas. Nah, di sini kalau misalkan untuk kekurangannya, kalau untuk bahan keras itu adalah sulit dibentuk karena harus lebih detail. Tidak bisa hanya dengan tangan bisa dibentuk, tapi harus misalkan pakai pahat dan sebagainya. Nah, ini kan untuk bahan-bahannya, itu tadi ada bahan lunak dan juga bahan keras. Nah, untuk alat-alatnya ada beberapa nih yang digunakan untuk membuat patung, dan itu pun harus disesuaikan dengan bahan yang lunak atau bahan yang keras. Untuk alat dan untuk membuat patung dari bahan lunak itu ada yang namanya butsir, lalu ada meja putar, dan juga cetakan. Butsir itu sejenis kayak pisau kecil, itu untuk
melepaskan si tanah liat atau misalkan yang lainnya kayak lilin dan sebagainya, atau menempelkan sedikit-sedikit, dan baru dibentuk, mau bentuknya misalkan matanya kah untuk garis mata dan sebagainya, itu namanya butsir. Lalu ada meja putar, ini untuk tanah liat untuk bisa membentuk, jadi bisa menggunakan meja putar. Dan juga cetakan, ini kalau misalkan ada cetakannya langsung dicetak aja lagi, jadi langsung jadi. Lalu untuk alat membuat patung dari bahan keras itu ada palu dan pahat ya, karena mereka kan harus dipahat dulu supaya membentuk apa yang mau diinginkan, kayak mata, hidung dan sebagainya misalkan, dipahat dengan menggunakan palu. Lalu ada amplas. Amplas di sini adalah fungsinya untuk menghaluskan patung ini, karena kan habis dipahat itu biasanya ada permukaan-permukaan yang kasar, jadi bisa diamplas. Nah, mungkin ini saja untuk pembahasan tentang alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum.